Hai guys, kali ini aku akan nyeritain film dengan judul The Northerners tahun 1992. Menceritakan tentang sebuah perkampungan di tahun 1960. Kehidupan di sana sangat unik. Salah satunya ada emak-emak yang suka nganu, hingga dia kepergok sama anaknya sendiri. Terlihat ada sebuah pemukiman kecil. Saat itu tahun 1960-an, ada seorang pemuda bernama Thomas, dan ayahnya bernama Slugger yang bekerja di toko daging. Sementara Thomas sendiri masih sekolah dan tertarik dengan berita-berita yang ada di televisi. Dia juga suka pergi sendirian ke dalam hutan kecil yang ada di pemukiman tersebut. Sementara Slugger berada di rumah dan melihat istrinya yang tergila-gila dengan hal religius. Bahkan hampir seharian istrinya yang bernama Martha berdoa. Slugger kesal. Kenapa Martha begini terus meski sudah dipancing untuk begituan? Tapi tetap saja Martha lebih suka mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Het spijt me. Di sisi lain ada pasangan yang sebaliknya. Kalau Slugger ingin begituan namun tidak dikasih, pasangan ini malah sebaliknya. Jagger tidak mau diajak begituan sama istrinya yang bernama Elizabeth. Meski sudah dipancing pakai pepaya montong, namun tetap saja tidak mempan. Jagger ini adalah bagian keamanan di pemukiman tersebut. Dia punya sertifikat menembak dan jarang meleset. Jagger biasanya akan pergi ke dalam hutan, karena biasanya di sana dijadikan tempat persembunyian orang-orang asing. Kala itu ada tukang pos bernama Plege. Meski menjadi tukang pos, tapi dia terkadang suka membaca surat-surat yang harus ia antarkan kepada penerima. Dia mendengar ada seseorang datang dan menghilangkan jejak. Ternyata itu adalah Jagger. Plege lantas bertemu dengan Thomas dan memintanya untuk memberikan surat itu pada ibunya. Lalu Jagger juga muncul sehingga Plege berpura-pura tidak keluar Nog dari te even hutan. zijn. Genoeg plaggen! Ah, jullie aan mijn konijn. Di pemukiman kecil itu juga tersedia sekolah. Meski hanya beberapa menit saja, tapi sekolah tetap berjalan. Dan Thomas adalah anak yang paling sering kehilangan fokus saat belajar. Dia lebih suka melihat aktivitas tetangganya. Di rumah Thomas memberikan surat pada ibunya. Martha mengatakan kalau surat itu berasal dari temannya yang bernama Karin. Tapi sepertinya Slugger tidak percaya. Slugger meminta Martha untuk membacakan surat tersebut. Namun Martha menolak. Jangan-jangan surat itu dari selingkuhannya. Malamnya ketika Thomas hendak minum, dia melihat ada tante-tante berada di dapurnya, sambil makan makanan yang ada di sana lalu kabur secara diam-diam. Thomas bahkan tidak mengejarnya. Slugger sudah lama membenam rasa ingin begituannya, tapi sayangnya Martha tidak memberikan. Jadi dia melampiaskan pada karyawannya, hanya gara-gara melihat salah satu kancing karyawannya lepas. Slugger jadi tidak tahan. Dia memanggil karyawannya masuk ke dalam dapur belakang, tapi yang terjadi karyawannya itu kabur sambil menangis. Karyawannya menangis sepanjang jalan hingga masuk ke dalam hutan. Pemukiman itu tidak memiliki gereja, jadi mereka harus pergi ke kota sebelah untuk pergi ke gereja dengan menaiki bus. Hanya Slugger dan tukang pos saja yang tidak ikut. Setelah orang-orang pada kembali, Slugger mencoba berbicara dengan Martha, sambil memohon untuk mau begituan dengannya. Namun tetap saja Martha tidak mau. Apa yang terjadi dengannya? Karena beberapa tahun belakang ini, Martha tidak mau diajak begituan. Di sisi lain, Thomas melihat tante-tante yang masuk ke dalam rumahnya itu di dalam hutan. Tante itu bernama Lisa dan sedang berenang di danau hutan. Lisa mendengar ada suara orang mendekat, jadi dia mengajak Thomas untuk masuk ke dalam air supaya tidak ketahuan.
Sejak itulah hubungan Thomas dan Lisa semakin dekat. Entah apa yang harus Slugger lakukan pada istrinya. Sepertinya tidak ada jalan lagi, bahkan mereka marahan dan kejar-kejaran. Hingga dilihat banyak orang, Slugger masih menunjukkan kalau dia itu sayang pada Martha. Ketika Martha sakit, dia pun mau melayaninya. Kom naar huis. Denk je... Hingga suatu hari, Thomas melihat ada 2 orang misionaris yang membawa banyak pajangan museum. Salah satunya adalah seorang pria bernama Neger. Pria kulit hitam itu dijadikan bahan edukasi oleh anak-anak sekolah. Dia berasal dari Kongo dan masih kental dengan kebudayaannya. Hij is bijzonder lenig. Namun suatu malam Thomas mencoba melepaskan Neger dari kurungan. Karena dia merasa kasihan. Dibantu oleh tukang pos, Neger bersembunyi di dalam kamar Thomas untuk sementara. Kabar hilangnya Neger menyebar dan membuat Slugger bertanya-tanya kemana dia. Ini bisa menjadi ancaman bagi warganya. Jadi Thomas harus merahasiakan ini darinya. Lucunya Slugger tidak sadar kalau Neger itu sedang bersama Thomas. Ketika Slugger kembali ke rumah, dia melihat Elizabeth bermain petak umpet dengannya. Hal ini dia lakukan supaya Slugger mau diajak nganu. Awalnya memang terlihat berhasil, tapi hanya sebentar. Cuman 2 menit udah lemes. Apalagi fokus Slugger teralihkan ketika dia melihat ada asap berasal dari hutan. Asap itu ternyata dari Neger. Tapi beruntungnya dia bersembunyi di bawah tanah. Ketika malam, Lisa kembali mendatangi rumah Thomas. Dia masuk secara diam-diam ke dalam kamar Thomas. Ternyata Lisa malah ngajak begituan. Keesokan harinya, Elizabeth kembali ingin mencoba cara lain pada Slugger. Tapi sayangnya, Slugger menolak secara mentah-mentah. Slugger ingin memburu orang asing yang berada di dalam hutan, namun sayangnya dia salah sasaran. Slugger menembak Lisa. Slugger bingung dan tidak ingin ketahuan atas perbuatannya. Pada akhirnya, Slugger menenggelamkan jasad Lisa di dalam danau menggunakan batu supaya jejaknya hilang. Sementara Elizabeth itu sendiri yang masih merasa kecewa, lantas mendatangi toko Slugger. Bukan untuk membeli daging, tapi malah ngajak begituan. Thomas pun melihat Elizabeth keluar dari toko ayahnya. Kini Slugger lebih sering berada di hutan. Siapapun yang masuk, termasuk Thomas, akan diusir karena ini perintahnya. Slugger pastilah takut akan aksinya ketahuan. Tapi Thomas ternyata melihat apa yang dilakukan Slugger. Dia menyergap Slugger dan menusuk matanya hingga buta. Sementara itu, Slugger makin hari makin dibuat kesal oleh Martha. Martha terlihat sakit, tapi dia juga tidak mau makan. Lucunya banyak ibu-ibu yang menyaksikan Martha terbaring di kasurnya seperti tontonan. Meski buta, Jagger tetap ingin menjaga hutan. Elizabeth mencoba menghalanginya namun gagal. Sampai suatu hari, akhirnya Elizabeth tidak tahan dan meninggalkan Jagger. Karena Elizabeth pergi, Slugger jadi tidak punya teman begituan lagi. Kini sasarannya adalah karyawan barunya. Apesnya, Thomas melihat kelakuan ayahnya itu di dalam hutan. Beberapa hari kemudian datanglah pastor menjenguk Martha, jadi ternyata surat itu dari pastor. Slugger menanyakan, ini pasti gara-gara pastor, membuat istrinya menjadi seperti ini. Semua menjadi kacau. Neger menemukan Jagger membeku di dalam hutan, gara-gara ditinggal Elizabeth, menjadi stres. Lalu Thomas juga menemukan jasad Elisa di dalam danau beku. Thomas hanya bisa menangis, tapi dia masih punya si tukang pos. Itulah cerita film The Northerners. Semoga kalian semua suka dan sampai jumpa di video selanjutnya.